Negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Pemilihan presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri. Kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Sekali lagi, sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti. Bergetar. Badan Jokowi bergetar saat menanggapi isu pemaksulan anak sulungnya Gibran Rakabuming. Berapa banyak di antara kalian yang kasihan, atau justru merasa jijik mendengar kata ini keluar dari mulut seorang Jokowi, mantan presiden yang melakukan banyak langkah kontroversi di akhir masa jabatannya? Selamat datang di Opini Alvin. Ya, dengan suara bergetar, Jokowi menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh wartawan. Sebagai seorang ayah, Jokowi tentu prihatin jika karir politik sang anak sulung yang diharapkan jadi penerus, harus berhenti atau dihentikan di tengah jalan. Dan sama seperti sebelum-sebelumnya, Jokowi pun mencoba bertitah mengingatkan elit politik di negeri ini untuk tunduk dan mendengar arahannya. Jokowi berkata, "Jika sudah ada aturan, ikuti saja." Sepintas tidak ada yang salah dalam titah dan petuah yang disampaikan Jokowi. Dan begitulah seharusnya seorang pemimpin ataupun mantan pemimpin, tidak boleh ada kata bosan mengingatkan para penyelenggara negara untuk taat dan mengikuti aturan yang telah dituangkan dalam konstitusi kita, baik Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia, Undang-Undang sebagai produk kesepakatan wakil rakyat dan aturan tertulis lainnya. Ketaatan pada hukum akan memberi rasa aman buat siapapun yang tinggal dalam negara ini dan menghindarkan negara kita dari kekacauan. Dan kata-kata ini seharusnya menyejukkan hati. Siapapun juga, semua mendambakan kepastian hukum untuk melindungi mereka, memberi rasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitas keseharian. Sayang sekali, kata ini keluar dari mulut seorang Jokowi, presiden yang pernah dinobatkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada sebagai alumni paling memalukan. Mirisnya, Jokowi dinobatkan sebagai alumni paling memalukan justru terkait dengan isu penegakan hukum dan pelanggaran berat pada konstitusi negara. Pelanggaran konstitusi terbesar dalam searah bangsa kita adalah ketika sekelompok orang bermufakat mengubah isi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 169 huruf Q yang berbunyi syarat usia calon presiden dan wakil presiden minimal berusia 40 tahun, diubah dengan memberi kesempatan kepada calon yang belum berusia 40 tahun tetapi sudah pernah dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Perubahan isi undang-undang ini kemudian memuluskan jalan anak sulung Jokowi yang saat itu masih aktif jadi presiden, lolos menjadi wakil presiden. Imbas keputusan ini sukses menumbangkan Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman yang dipecat, karena dianggap menjadi dalang lahirnya sebuah produk undang-undang yang mengkhianati keputusan wakil rakyat di DPR dan karena Anwar Usman dianggap melanggar etika mengubah putusan demi kepentingan orang yang masih bertalian hubungan keluarga. Bukan hanya Anwar Usman, Ketua KPU juga turut merasakan imbasnya. Ketua DKPP menjatuhkan vonis bersalah bagi Hasyim Asyhari dan anggotanya yang meloloskan Gibran tanpa terlebih dahulu mengubah aturan KPU menyesuaikan aturan baru yang dibuat oleh komplotan pendukung Gibran Rakabuming. Tidak berhenti sampai di situ, komplotan ini juga berniat mengubah syarat usia calon kepala daerah demi meloloskan anak Jokowi yang lain, yaitu Kaisang Pangarep untuk menjadi calon kepala daerah di Jakarta. Namun pergerakan busuk mengkhianati bangsa dengan mengangkangi aturan ini kemudian membuat rakyat benar-benar marah dan muak. Rakyat sipil bahu-membahu dengan mahasiswa turun ke jalan menyuarakan agar para elit politik waktu itu yang dipimpin Jokowi sebagai presiden mau kembali ke jalan yang benar dengan menjalankan roda pemerintahan sesuai aturan yang sudah ada. Maka sangat aneh, lucu dan benar-benar penyangkalan pada sebuah logika akal sehat jika tiba-tiba saat ini Jokowi berbicara soal hukum. Jokowi bicara soal pentingnya ketaatan pada produk hukum yang tertulis yang sudah ada. Jokowi bicara agar para pemimpin taat hukum. Jokowi bicara agar rakyat tunduk pada hukum. Ya, seorang yang pernah dilabeli sebagai alumnus terburuk dari perguruan tinggi terbesar di Indonesia, di demo jutaan rakyat di 25 kota besar di seluruh Indonesia karena melanggar hukum, tiba-tiba seperti orang pikun, hadir dan berpura-pura lupa dengan segala kelakuan busuknya, bertindak seolah-olah si paling taat hukum hanya demi mempertahankan posisi anaknya Gibran, agar tidak diberhentikan. Jika sudah seperti ini, masihkah wajar jika rakyat mau mendengar kata-kata Jokowi? Ini adalah ibarat seorang yang berniat cuci piring dengan menggunakan air comberan yang kotor. Kita diminta makan dari piring yang dicuci dengan air dari jamban. Seorang yang terhina di mata hukum, minta agar orang lain taat hukum. Bagaimana menurut kalian?